Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue masih akan berbicara terkait dengan kekalahan memalukan Manchester United dari Liverpool 0-3. Secara spesifik ya, jadi setelah pertandingan ini menarik, ada sebuah wawancara yang di situ Arne Slot mengidentifikasi beberapa hal, mengekspos bahkan ya kelemahan dari sistem Manchester United yang ketika menghadapi Liverpool menurut gua tidak berjalan dengan baik, sehingga ya Liverpool bisa menerapkan counter strategi dengan baik. By the way, Arne Slot, bagi Sobat Football United yang mengikuti channel ini bukan nama baru yang pernah gue bahas ya. Arne Slot ini gue ikuti betul, bahkan dari sebelum dia ke Feyenoord, dia masih di AZ Alkmaar. Sangat menarik, pada saat itu dia hampir membuat gebrakan yang luar biasa ya bersama dengan AZ Alkmaar sebelum akhirnya kompetisi dihentikan karena Covid, lalu dia pindah ke Feyenoord. Tentu saja gue sebagai fans Feyenoord di Eredivisie Liga Belanda ini mengikuti dengan sangat intensif ya Arne Slot. Bahkan kalau gue lihat di tahun 2021 gue sudah pernah nge-tweet, gue mengatakan bahwa dia ini pelatih yang luar biasa, dia pelatih yang cerdik, pelatih yang pintar. Kalau dia bisa mendapatkan klub dengan struktur yang bagus, struktur yang solid, dia akan menjadi mungkin pelatih yang mengerikan. Itu yang sudah kejadian di Feyenoord. Menurut gua, ketika dia datang ke Feyenoord, struktur dari Feyenoord ini sudah solid, filosofi, sistem tidak banyak berubah, sehingga dia tinggal melanjutkan. Dan dengan kecerdikan kepintarannya, dia bisa membawa Feyenoord ini menang Eredivisie, menang KNVB Beker Cup ya. Sesuatu yang luar biasa lah bagi klub seukuran Feyenoord, bermain di Champions League, mendapatkan tiket ke Eropa, luar biasa, fantastis. Lalu dia pindah ke Liverpool. Pada saat itu ada banyak keraguan, banyak ini dan itu. Gua melihat bahwa struktur Liverpool ini sudah solid, sudah jadi. Bahkan dengan sedikit perbaikan dan di sana dan di sini dari sisi manajemen, salah satunya dengan mendatangkan Michael Edwards, gua menilai bahwa strukturnya bukan hanya solid tapi lebih bagus lagi. Dan ini sudah berjalan sekian periode sebelumnya dari zaman Jurgen Klopp, sehingga transisi dari Jurgen Klopp ke Arne Slot, kalau hanya dilihat ke pelatih atau manajernya saja ya, ini ternyata berjalan mulus. Ini berbeda misalnya dengan situasi di Manchester United ketika Sir Alex Ferguson ini selesai di klub, ketika pindah ini juga banyak pergantian di kubu Manchester United ya, termasuk juga di manajemen, sehingga David Moyes ini kurang lebih hanya mewarisi skuadnya saja. Sementara manajemen dan lain-lain ini banyak sekali perbedaan dengan zamannya Sir Alex Ferguson. Di samping juga ada semacam kayak wewenang yang berbeda juga ya, yang ternyata tidak bisa dipegang oleh David Moyes. Intinya memang peralihan ini di Liverpool nampaknya jauh lebih mulus. Pun juga saat ini Manchester United baru saja berpindah ya kan, dari sisi manajemennya ada banyak sekali perbedaan, ada banyak sekali pergantian, dan baru masuk ke saat-saat ataupun tahap pertama. Walaupun Erik ten Hag di 2 musim sebelumnya ini sebagai manajer Manchester United, tapi seperti gue bahas juga di preview musim ini ya, gue menilai bahwa Manchester United sebagai sebuah klub ini nampaknya seperti kayak secara mayoritas seperti kayak baru begitu ya. Jadi memang ada banyak hal yang harus disesuaikan, harus dihadapi ya, harus diadaptasi juga. Balik lagi terkait dengan Arne Slot yang menurut gue pelatih cerdik itu, dia mengatakan bahwa ya, gue kutip dari salah satu akun Twitter nih, mengatakan bahwa musim lalu Manchester United ini melakukan man marking di lini tengah, man marking di lini tengah. Musim ini mereka bermain berbeda ya, dengan sistem 4-4-2, dengan ya seorang pemain nomor 9 dan juga pemain nomor 10 ini melakukan pressing. Di opini saya ya, ini membuat mereka akan bekerja lebih keras dengan bola
ketika mereka mainkan ya, karena mereka membutuhkan lari yang lebih banyak. Di situ kuncinya, lari yang lebih banyak. Ini yang saya lihat dari pertandingan-pertandingan pertama di Manchester United. Jadi Arne Slot menganalisa situasi di Manchester United di mana ini ada situasi yang bisa dimanfaatkan. Terutama dia melihat kelemahan itu ada di lini tengah. Kalau gue ambil dari The Athletic ya, kurang lebih sama, saya melihat mereka ini bekerja lebih keras dengan bola berada di sisi mereka. Mereka butuh lari yang lebih banyak. Lalu fullback mereka, 9 dari 10 kali, mereka ini sangat tinggi. Jadi lebih banyak naik ya, Mazraoui dan juga Diogo Dalot. Dan ketika ini terjadi, Casemiro ada di antara mereka. Jadi ketika Anda mendapatkan bola dan menahan Luis Diaz dan juga Mo Salah ini tinggi ya, Anda secara konstan ini akan berada di situasi 1 lawan 1. Dan ketika Anda membutuhkan pemain-pemain tengah yang bisa lari, kita memiliki 3 dari mereka hari ini yang membuat mereka ini terus lari, dan ketika mereka ini melakukan duel, mereka harus agresif untuk bisa memenangkan bola. Dan ini merupakan hal yang inti ya, salah satu hal inti, hal penting yang kenapa kita bisa menang hari ini. Ada beberapa hal dan ini juga yang ingin gue tunjukkan ya. Betul apa yang dilakukan dianalisa oleh Arne Slot menurut gue. Ini ada beberapa situasi misalnya seperti ini ya. Bagaimana 2 pivot dari Manchester United yaitu adalah Casemiro serta Kobbie Mainoo dikelilingi oleh 4 pemain dari Liverpool. Lalu dalam situasi build up, Andre Onana tidak bisa mudah untuk melakukannya dari bawah ya, melakukan build up tanpa melakukan direct ball, bola-bola long ball langsung dari belakang. Ketika dia ingin membangun dengan bola-bola pendek, ini yang terjadi. Ada banyak pemain Liverpool di daerah Manchester United. Intinya apa? Intinya secara taktik Arne Slot berhasil ya. Dia ada instruksi bahwa pemainnya harus tampil agresif di lini tengah. Dia melihat bahwa dengan sistem 4-4-2 atau 4-2-4 ini ada beberapa kelemahan. Lalu apakah sistem ini tidak bisa berkembang? Menurut gue tetap bisa. Gue tetap melihat dari sisi positif ya. Artinya tidak semua taktik ketika ada counternya maka kita harus ganti segala macam. Tidak bisa, jadi memang taktiknya tidak berjalan. Dan kalau gue lihat, nomor 1, kenapa taktik kemarin itu tidak berjalan, yaitu pergerakan dari lini tengah Manchester United yang kalah agresif. Casemiro misalnya ya, tidak agresif menurut gue. Tidak cukup banyak larinya. Tadi Arne Slot mengatakan butuh lini tengah yang banyak lari. Artinya memang butuh pemain itu yang siap secara fisik, bisa bergerak secara cair. Kobbie Mainoo pun juga demikian. Nampaknya mungkin kecurigaan gue ada penurunan kemampuan fisik ya, ada ya mungkin kelelahan, katakanlah demikian. Ini sudah gue analisa, ini sudah pernah gue katakan di channel ini bahwa formasi 4-2-4 yang ditunjukkan di preseason dan ditunjukkan juga di pertandingan pertama maupun pertandingan kedua, ini memang terlihat bahwa pemain Manchester United ini butuh lari yang banyak. Ini bukan sesuatu yang baru. Dari musim pertama Erik ten Hag hadir di Manchester United, kita ingat ya, setelah kekalahan 4-0 menghadapi Brentford, apa yang dilakukan? Berlari 13 km. Kenapa? Karena dianggap pemain-pemainnya tidak banyak lari. Itu satu ya. Butuh pemain yang agresif, pemain tengah yang agresif dan juga banyak melakukan lari. Nomor 2, ketika gelandang ini kekurangan jumlah 2 melawan 3 ya kan, karena Liverpool menempatkan 3 pemain di lini tengah untuk menghadapi 2 pemain dari Manchester United. Menurut gue ada pemain yang harus drop dari depan ke belakang. Dalam hal ini gue menilai seorang Bruno Fernandes yang nampaknya tidak konsisten dilakukan di pertandingan kemarin. Sehingga ya Manchester United sering sekali outnumbered atau kekurangan jumlah lini tengah dari sisi kuantitas ya, dan akhirnya juga karena kualitas yang agresivitas itu kalah dibanding dengan lini tengah Liverpool. Lalu nomor 3, gua menilai bahwa peran dari Mason Mount ini terasa di pertandingan menghadapi Liverpool. Ketika lini tengah tadi kekurangan jumlah,
Gue menilai ya ada dua pemain di dua partai sebelumnya, yaitu adalah Mason Mount dan juga Bruno Fernandes yang bisa secara bergantian ini ikut ngedrop turun, menjemput bola atau bahkan membantu pemain lini tengah ini menghadapi lini tengah lawan. Dalam hal ini Joshua Zirkzee gue nilai nampaknya lebih ke lini depan ya. Dia sangat jarang turun ke belakang dan gue juga nilai penampilannya kemarin terlalu lambat. Tidak banyak berperan di sisi build up, apalagi dari sisi agresivitas untuk memenangkan duel di lini tengah. Lalu faktor nomor 4. Gua menilai juga tadi disinggung soal masalah fullback ya. Di sini gua menilai harus ada inisiatif juga dari penyerang sayap Manchester United ya untuk membantu fullback. Ketika fullback tadi dinilai oleh Arne Slot 9 dari 10 kali sering naik ya dan meninggalkan semacam kayak space di belakang, atau ketika Mohamed Salah ataupun Luis Diaz ini didorong terus naik dan dengan tujuan menahan ya dua pemain dari fullback Manchester United tidak terlalu sering naik dan dalam situasi 1 lawan 1, inisiatif dari penyerang sayap yang gua nilai kurang konsisten dilakukan. Baik itu Marcus Rashford maupun juga Alejandro Garnacho untuk juga ikut turun, untuk juga ikut membantu build up terutama dari sisi fullback. Karena dari situasi one on one ini kesulitan fullback Manchester United untuk bisa membangun serangan. Tidak bisa mereka ini hanya menunggu di depan ya, berharap ada distribusi bola dari belakang dan juga tengah yang dengan situasi kemarin ini tidak berjalan di permainan Manchester United. Jadi harus ada inisiatif dari penyerang sayap, dari dua pemain depan Manchester United dalam hal ini Joshua Zirkzee ataupun juga Bruno Fernandes untuk juga membantu lini tengah dan juga bahkan lini belakang terutama ketika build up. Dan di situ yang gue tidak lihat. Dan nomor 5 tentu saja agresivitas secara keseluruhan yang ternyata Liverpool justru lebih baik di sana. Tadi selain dari situasi skema, nah ini juga ingin gue perlihatkan ya. Jarak dari pemain. Tadi gue katakan ya kan, pemain Manchester United inisiatifnya kurang. Terutama pemain depan. Mereka sering sekali hanya menunggu bola di depan tanpa ikut turun membantu lini belakang ataupun lini tengah ketika build up. Dan di passing network ini terlihat banget. Bisa dilihat ya bagaimana situasi lini belakang, lini tengah dan juga lini depan Manchester United nih. Jaraknya terlalu jauh. Sementara Liverpool justru lebih compact, justru lebih rapat. Dan di sini menurut gue salah satu kunci kenapa mereka akhirnya bisa menang. Di samping, kalau dilihat ya 3 gol yang tercipta ini memang karena kesalahan Manchester United, kesalahan individu lebih tepatnya. Ya, itu harus menurut gua ya itu faktanya dan harus diakui memang ada proses kesalahan pemain Manchester United. Hanya saja taktik dari Arne Slot menurut gua salah satunya adalah untuk memaksa dalam tanda kutip ya pemain Manchester United ini melakukan kesalahan. Dan mereka incar betul kesalahan tersebut diharapkan terjadi di lini tengah ataupun lini pertahanan Manchester United. Oleh karena itulah mereka pun juga secara cepat ya menyiapkan transisi yang cepat. Ketika possession bisa mereka ambil, mereka menempatkan banyak pemain di daerah pertahanan Manchester United. Gol pertama dan juga gol ketiga dari Liverpool terlihat jelas mereka melakukan hal tersebut, transisi yang cepat. Ironisnya Manchester United di tangan Erik ten Hag inginnya menjadi tim dengan transisi yang cepat pula ya, tapi counter dari Arne Slot ini luar biasa sih secara taktikal di pertandingan tadi. Ketika ada waktunya gue support Erik ten Hag, gue akan support. Ketika ada waktunya gue kritisi, gue kritisi. Dan dalam hal ini kritis gue adalah taktik. Tidak adanya adaptasi yang cepat dan tepat di atas lapangan. Paling tidak adaptasi yang bisa membuat keadaan berubah atau bahkan memperbaiki. Di babak kedua, salah satu alasan menurut gue kenapa dimasukkan Toby Collier ini bukan karena murni secara teknis dia bagus, tidak. Tapi Manchester United butuh, akhirnya disadari ya, butuh pemain yang memiliki pergerakan lebih cair.
agresivitas juga lebih tinggi karena kuncinya sebenarnya ada di situ di lini tengah, di mana dua gelandang Manchester United, Casemiro serta Kobbie Mainoo, menurut gua di pertandingan kemarin ini ya off day ya, flop. Mereka secara agresivitas sangat kalah jika dibandingkan oleh 3 gelandang tengah Liverpool. Ini merupakan pelajaran yang harus diperbaiki oleh tim kepelatihan Manchester United. Arne Slot mengekspos ini di depan media, di depan publik ya. Di sisi lain ini sesuatu yang menyakitkan, tapi di sisi lain ini juga harus bisa diambil sisi positifnya. Artinya, ketika Arne Slot mengekspos ini, pelatih dari tim-tim lain pun juga sudah mengetahui. Dan ketika ini dibuka, ini merupakan hal yang bagus bagi tim kepelatihan Manchester United untuk bisa memperbaikinya. Pun juga para pemainnya ya. Secara keseluruhan kekalahan tentu saja ini menyakitkan, tapi kalau melihat juga situasi di atas lapangan, misalnya Manchester United tetap bisa membuat peluang-peluang bagus, momentum-momentum bagus. Lini depan ini juga merupakan hal lain yang harus diperbaiki. Lini belakang konsentrasi juga harus diperbaiki. Intinya banyak hal yang harus diperbaiki. Dan kurang lebih seperti itu tadi yang gue bahas. Dan apakah dengan ini maka Erik ten Hag harus dipecat, harus selesai di Manchester United? Well, menurut gue dari 3 pertandingan masih terlalu jauh. Melihat juga target Manchester United ini bukan menjadi yang terbaik di Liga Inggris, paling tidak untuk saat ini. Ada perbedaan gap secara klub, secara struktural. Tadi gue sudah singgung di awal antara Liverpool dan juga Manchester United. Itu juga merupakan faktanya. Sehingga keunggulan teknis di atas lapangan ini merupakan salah satu end product-nya. Jadi memang ada proses yang harus dilalui oleh Manchester United. Tapi apakah mungkin Sobat Football United ataupun fans Manchester United mengatakan, ya ini channelnya bela-bela Erik ten Hag terus? Tidak seperti itu. Gue juga berusaha untuk realistis. Artinya ketika hasil negatif terus berkelanjutan dengan hasil negatif lagi, paling tidak sampai dengan bulan November dan Desember, maka situasi gue harapkan bisa juga berubah dengan cepat ya. Ini realistisnya seperti, tapi menurut gue pembicaraan pergantian pelatih saat ini, terutama setelah Ineos baru saja membuat keputusan ya kan di musim panas yang lalu, sekitar sebulan 2 bulan yang lalu, terkait dengan situasi manajerial Manchester United, ini menurut gue terlalu cepat jika harus melakukan perubahan saat ini. Kurang lebih seperti itu menanggapi analisa taktikal dari Arne Slot. Kita lihat akan seperti apa Manchester United di pertandingan selanjutnya. Gue harapkan jeda internasional ini bisa betul-betul dimanfaatkan untuk bisa melakukan perbaikan tersebut. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.